Duit itu dipersembahkan untuk membekali kehidupan kita. Bukan hidup ini yang dipersembahkan untuk duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semuanya, balik lagi bareng saya, Lido Derio. Hari ini saya mau sharing tentang ngatur duit. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya ngatur duit? Nah, kita akan mulai bahas. Ini adalah serial pertama dari serial Semangat, serial Ramadan ngatur duit ya. Semoga saya bisa memberikan penjelasan secara gamblang ya, secara mudah dipahami, secara sederhana, karena sebenarnya beberapa bahasan itu sebenarnya sangat-sangat konseptual dan sangat prinsip gitu ya. Contohnya yang hari ini akan kita bahas tentang hakikat ngatur duit. Sebenarnya buat apa sih ngatur duit? Nah, balik lagi ke statement awal saya. Duit itu ada untuk bekal kehidupan kita. Bukan hidup kita yang harus dipersembahkan hanya untuk duit. Jadi buat teman-teman, kalau kita nggak bisa ngatur duit, kita nggak bisa memperlakukan sebagaimana mestinya itu duit, maka hidup kita yang akan tersita untuk duit itu. Jadi jangan sampai kebalik. Dan balik lagi ke tentang fungsi duit tadi, yaitu membekali kehidupan kita. Nah, tapi yang jarang disadari atau jarang aware, jadi jarang orang aware, jadi jarang orang sadar bahwa dia nggak hidup hanya untuk hari ini. Pertama itu. Nanti ada prinsip kedua, yaitu kita hidup bukan untuk diri sendiri. Nanti ada. Nah, kita sekarang bicara tentang hidup kita nggak cuma hari ini, oke? Kita itu melalui hidup ini itu ada 4 dimensi waktu. Kapan aja? Nah, 4-4-nya ini harus sejahtera. Dimensi waktunya apa aja? Pertama, masa lalu atau hari kemarin. Yang kedua, masa kini atau hari ini. Yang ketiga, masa depan atau hari esok. Yang keempat, yang ketiga tadi ya. Yang keempat, yaitu akhir masa atau hari akhir. Jadi ini 4-4-nya kita harus sejahtera semuanya. Harus makmur dalam arti yang luas ya. Nggak cuma semata-mata duit. Ya, duit itu hanya alat bantu sebenarnya. Alat bantu untuk membuat kehidupan kita di 4 dimensi waktu ini lebih powerful gitu ya. Lebih berarti gitu ya. Nah, sebenarnya duit itu netral. Dia akan membesarkan orang yang memegangnya. Kalau dia orang jahat, maka dia akan menjadi penjahat besar. Kalau dia orang baik, maka dia menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. So, kita bahas ini ya, tentang dimensi waktu ya. Dimensi waktu pertama, masa lalu. Emangnya ada hidup kita yang di masa lalu perlu diduitin? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah kewajiban-kewajiban kita yang telah berlalu tapi belum terselesaikan. Contohnya adalah hutang. Hutang itu adalah masa lalu sebenarnya. Kesalahan kita masa lalu. Anggap aja kayak gitu. Yang itu perlu dibiayai kan? Nah, berarti kita nyari duit untuk itu juga. Yang pertama itu. Sebenarnya kita nanti akan belajar mulai dari akhir ya. Nah, sebenarnya saya ulangi deh. Sebenarnya kita bahasnya tentang akhir dulu. Nah, tapi kita cuma bahas jenisnya dulu ya, nggak apa-apa. Jadi yang masa lalu itu ada hutang salah satunya, atau tanggung jawab yang belum terselesaikan, atau janji-janji kita masa lalu. Yang hari ini ya hari ini, biasanya kita budgetkan atau kita alokasikan dalam rentang waktu 1 bulan. Biasanya, jadi kita ngalokasiin per bulan berapa. Meskipun ada juga yang per minggu, per tahun. Nyebutnya tetap hari ini. Karena ada budgetnya, ada alokasinya. Yang ketiga adalah masa depan. Kita harus juga mikirin hari yang lalu dan hari ini itu udah pasti karena udah terjadi. Nah, sebenarnya yang perlu kita lebih pastikan lagi atau perlu kita antisipasi adalah hari esok, karena kita belum tentu bisa punya duit di masa lalu
atau belum tentu bisa nyari duit di masa lalu, di masa depan, belum tentu punya duit di masa depan, dan belum tentu punya kesempatan, punya tenaga, punya peluang untuk tetap bisa nyari duit di masa depan. Oke, bisa dipahami ya. So kita juga harus mikirin masa depan. Jadi jangan dihabisin hari ini, jangan cuma duit itu hanya dicari dan habis itu aja. Tapi harus tetap dialokasikan untuk masa depan. Yang ketiga adalah akhir masa atau hari akhir. Setelah kita hidup lagi ya. Jadi hidup kita nggak cuma di dunia. So kita harus pikirin ini. Dan kita dalam Islam diajarkan untuk start from the end gitu ya. Memulai hidup itu dari akhirnya. Jadi saat kita bangun tidur, saat kita dilahirkan, itu kita dikasih tujuan dulu. Jadi pikirin tujuannya dulu. Tujuan kita kan hari akhir itu. Tujuan kita kan akhir masa itu, dimana kita harus masuk surga, kita harus dirahmati Allah, kita harus dapat ampunannya, kita bisa terhindar dari neraka. Karena kita nggak bisa menghindari dosa sepenuhnya, tapi kita tetap bisa punya kesempatan untuk menghindari neraka dengan cara ampunannya, dengan cara amalan-amalan dan taubat kita. Tapi duit ini perannya apa gitu ya. Nah, kita juga harus alokasiin duit ini untuk akhir masa. Kalau untuk masa depan kita bisa dengan investasi, bisa dengan tabungan, dana darurat dan sebagainya. Akhir masa dengan apa? Dengan zakat, infak, sedekah, sumbangan, santunan, dan segalanya yang kita alokasikan untuk masa depan, untuk akhir masa. Yang mana kita nggak mungkin, kadang kita sedekah mungkin nggak bisa nerima hari ini juga manfaatnya, bisa jadi itu untuk akhir masa. Dan kalau orang-orang yang sudah mati kan, sudah meninggal, dalam kuburnya banyak yang sangat-sangat menyesal dan ingin dibangkitkan lagi. Untuk apa? Mereka akan meminta dibangkitkan kembali hanya untuk bersedekah. So, kita harus pikirin 4 dimensi kehidupan ini. Kalau enggak, kita akan terjebak pada hari ini aja. Bahkan hanya untuk diri sendiri, hanya terjebak pada urusan diri sendiri. So, kita harus pintar-pintar ngatur duit. Gimana caranya ngatur duit? Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kita akan sering-sering pantengin aja. Kemungkinan saya akan share di saat-saat sebelum buka atau sebelum sholat subuh atau pas sahur ya. Gitu aja. Pastikan teman-teman pikirin 4 hal ini. Apakah sudah teralokasikan duit kita untuk 4 kehidupan, 4 waktu kita hidup? Untuk hari akhir, apakah sudah teralokasikan? Biasanya kita terjebak pada hari ini nih. Utang aja lupa untuk dibayar karena kita fokus sama hari ini, keinginan-keinginan yang harus terjadi, harus terlaksana hari ini. Padahal dengan kita menunda, kita bisa sejahtera di kehidupan yang akan datang dan di hari akhir juga, bahkan sampai akhir masa. Plus masa yang lalu bisa kita tunaikan semua janji dan hutang-hutang kita. Karena semuanya ini berpengaruh. Masa lalu, hutang-hutang yang tidak terlaksana juga mempengaruhi kehidupan kita di akhir masa atau di hari akhir. Terus masa depan juga mempengaruhi kita misal kita mengalokasikan untuk kita pengen haji dan umroh. Nah, sebenarnya itu kan terjadi di masa depan yang mana kita alokasikan untuk akhir masa ininya, hasilnya, tapi kita laksanakan di waktu kita hidup di hari esok. So, ini semuanya sangat berhubungan. Jadi, semoga ini bermanfaat sharingnya ini. Kalau ada yang tercerahkan, ngerasa oh iya ya, aku nggak terlalu mikirin masa depan, aku nggak terlalu mikirin hari akhir, silahkan segera dipikirkan bahwa duitmu itu dikasih sama Allah untuk 4 waktu hidup, bukan hanya untuk hari ini. So silahkan alokasikan untuk 4 waktu hidup itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sharing lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share dan di-like.